Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistianingsih. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah novel karya D. Lestari yang berjudul Supernova series pertama, yaitu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Washington DC. Cerita yang ditulis D. Lestari bermula dari ibu kota negara Amerika Serikat tersebut, tepatnya pada tahun 1991. Kota yang menemukan dua anak manusia yang menjadi pengaruh besar dalam cerita karya D. Lestari. Dimas, George Washington University, merupakan kalimat pertama yang diucapkan saat kedua anak manusia dengan jenis kelamin yang sama bertemu untuk pertama kali. Ruben, Johns Hopkins Medical School, sahut Ruben sebagai jawaban dari perkenalan Dimas, yang membuat Dimas tahu bahwa Ruben adalah geng anak beasiswa. Orang-orang sinis dan kuper yang hanya cocok bersosialisasi dengan buku. Tidak jauh berbeda dari pikiran Dimas, Ruben juga melihat Dimas dari gayanya. Langsung tahu jika Dimas termasuk geng anak orang kaya, kalangan mahasiswa Indonesia berlebih harta yang tidak pernah dia sukai. Malam itu memang berbeda. Dua rombongan yang tidak pernah bergabung sebelumnya akhirnya terdampar di dalam satu unit apartemen mewah milik kawan Dimas. Semua orang terkapar tanpa terkecuali akibat berpesta kimia kecil-kecilan, meninggalkan alunan musik thrash ditambah dua orang yang saling bercakap-cakap. Ruben dan Dimas, dua orang dari latar belakang yang berbeda, terlibat percakapan yang begitu menarik pada malam itu. Badai serotin yang mereka rasakan membuat mereka melakukan pengakuan besar. Saya jadi ingin jujur tentang sesuatu, tentang diriku, kata Dimas dengan usahanya menelan ludah. Saya sebenarnya Guy, potong Ruben membuat Dimas terkejut. Tenang saja, memangnya saya bukan. Ruben berkata dengan enteng membuat Dimas tak kalah lebih terkejut. Saya ingin membuat ikrar, tolong jadi saksinya ya, sambung Ruben. 10 tahun dari sekarang, saya harus membuat satu karya, satu masterpiece, satu tulisan atau riset yang membantu menjembatani semua perkembangan sains. 10 tahun buatmu, 10 tahun juga buatku. Satu masterpiece, rumah sastra berdimensi luas yang mampu menggerakkan hati banyak orang, sahut Dimas tak kalah menggebu. So help us God, doa keduanya atas permohonan besar mereka. Percakapan paling menarik pada malam itu yang menyatukan mereka hingga 10 tahun kemudian. Jakarta 2001. Tepatnya pada tahun itu 10 tahun anniversary dari hubungan homo mereka, dan menjadi tahun untuk mengabulkan ikrar yang pernah mereka buat tepat 10 tahun yang lalu, yaitu membuat sebuah karya masterpiece yang telah mereka sepakati. Karya yang tidak berbentuk jurnal ilmiah, tetapi sebuah cerita yang terinspirasi dari buku dongeng anak-anak yang berjudul Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Sebuah roman sains yang romantis sekaligus puitis. Cerita yang dibungkus dalam kisah cinta yang tidak biasa-biasa, kontroversial, dan terdapat pertentangan nilai moral dan nilai sosial. Cerita yang klise memang, tapi tentunya dengan permasalahan yang begitu kompleks. Vere merupakan tokoh utama mereka yang digambarkan sebagai sosok kesatria, dengan ketampanan luar biasa seperti yang diinginkan Dimas, dan yang jelas ia pintar dan sukses. Sukses yang bukan pemberian, melainkan atas usahanya sendiri. Dengan pekerjaan yang berkonflik dan kehidupan yang penuh tekanan. Kehidupan Vere dijelaskan begitu malang. Ia ditinggal meninggal ibunya saat usianya baru menginjak 5 tahun dan sama sekali belum pernah bertemu dengan ayahnya. Sejak ibunya meninggal, dia tinggal dan dirawat oleh kakek dan neneknya. Ray kecil mempunyai cita-cita yang begitu ajaib. Ia bermimpi untuk menjadi kesatria, sama seperti potongan komik pada secari kertas perdananya. Tetapi saat ditanya untuk apa, Ray tidak tahu jawabannya. Sewaktu usianya menginjak 11 tahun, neneknya meninggal dunia, disusul kakeknya di tahun berikutnya. Ray menganggap kejadian itu adalah konsekuensi dari cita-citanya. Wasiat yang ditinggalkan kakek dan neneknya memaksa Ray terbang ke Francisco. Dia akan dititipkan di keluarga sahabat kakeknya berikut semua biaya hidup dan sekolahnya, sampai selesai. Tahun-tahun telah berlalu, dan Ray telah kembali ke Indonesia. Ray kecil telah tumbuh menjadi pria yang bisa dikatakan memiliki paras yang jauh dari kata jelek. Ia telah menjadi managing director perusahaan multinasional saat usianya baru genap 29 tahun. Bisa dikatakan Ray begitu sukses di usianya sekarang. Akan tetapi, semua yang ia miliki
tak menjamin bahagianya. Ia hidup dengan pikiran yang selalu padat dan terfokus pada pekerjaan, membuatnya tak pernah benar-benar menikmati hidup. Ray menjalani kehidupan dengan perasaan yang begitu kosong. Hingga ia bertemu Rana, tokoh perempuan yang digambarkan sebagai sosok putri dalam dongeng yang menginspirasi terbentuknya cerita ini. Rana adalah orang yang mewawancarai Ray untuk kepentingan majalah dengan rubrik berjudul Impian Siang Hari. Tatapan mata Rana yang indah membuat hati Ray tertambat karena mengingatkannya pada tokoh putri dari potongan komik yang dibacanya sewaktu kecil. Tetapi disinilah puncak kemalangan Fere. Rana, perempuan yang membuatnya jatuh cinta, telah memiliki suami. Tanpa disangka dan tanpa diduga, bagai dayung bersambut, Rana yang merasakan kehambaran dalam pernikahannya membalas cinta Fere, membuat mereka berdua terjerat dalam tercinta terlarang yang saling melukai. Bukan untuk yang dikhianati saja, tetapi juga kepada masing-masing dari yang sedang merasakan dimabuk cinta. Rana merupakan seorang wanita karir yang menjabat sebagai wakil pamret pada majalah wanita. Ia 1 tahun lebih muda dari Fere, yang artinya usianya adalah 28 tahun. Rana menikah pada usia 25 tahun, yang bisa dibilang cukup muda untuk wanita karir di era modern kala itu. Saat itu, ia masih benar-benar dimabuk cinta. Mabuk akan imajinasi cinta yang terwujud dalam bahtera rumah tangga. Ia bertemu Arwin, suaminya, saat dirinya memasuki usia 20 tahun. Arwin adalah pria santun dari keluarga ningrat berusia 7 tahun lebih tua darinya. Awalnya semuanya memang menyenangkan. Bagaimana mungkin tidak jika seluruh manusia di sekitarnya memuji-muji setiap saat tentang betapa beruntungnya Rana dapat pria seperti Arwin. Tercucilah otaknya itu dan terucaplah kalimat ijab kabul, agenda pertamanya ketika lulus kuliah. Sementara ketika semua kemewahan dalam acara pernikahannya usai, ia tak mengerti arti kebanggaan. Berbulan-bulan sudah hubungan Fere dan Rana terjalin. Tapi bukannya menemukan kebebasan, hubungan mereka malah kian terpojok. Mencuri-curi waktu untuk bertemu, bersembunyi dari mata yang bisa saja melihat dari banyak arah. Membuat Fere kian lelah dengan segala situasi yang membuatnya seperti pecundang tak berdaya. Sedangkan Rana, ia menjadi pihak yang paling tersudut saat harus membuat banyak alibi pada sang suami saat ingin bertemu pujaan hatinya. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Begitu juga dengan hubungan keduanya. Siang itu, Ray dan Rana bertemu lagi dalam segala ketersendatan akibat takut ketahuan. Tetapi mereka justru kelihatan menonjol yang tentunya mereka tak sadar akan hal itu. Sedangkan di dalam mobilnya, Arwin pun tafakur, memandang kosong ke satu titik. Sementara pikirannya dalam pancaran kehampaan. Siapapun dapat melihat apa yang dia lihat. Manis wajah berbunga-bunga istrinya. Ia begitu bahagia. Tidak ada kebencian yang tersorot pada kedua matanya untuk Rana. Tidak juga untuk pria yang sedang menemui istrinya diam-diam. Yang ada hanyalah kebencian kepada dirinya sendiri. Malam itu Ray kembali menjadi pecundang. Merenung atas segala yang dilihatnya tadi sepulang jalan-jalan bersama Ale dan pacarnya, Lala. Tentang kebenaran apa yang mampu meyakinkan bahwa ia dan Rana memang berbeda. Ray punya segalanya. Rana tidak perlu naik motor dan kenal resiko hujan-hujanan. Mereka tak perlu berjalan kaki di malam Jakarta untuk menunggu bus kota. Tapi ia menyadari bahwa ketenangan itu, keteguhan itu bukan miliknya dan Rana. Mendadak Ray dikagetkan oleh tiupan angin kencang, menyapu begitu cepat dengan suara seperti siulan. Buru-buru ia bangkit dan menutup jendela. Namun, angin ajaib tadi telah meniupkan arah matanya untuk tertumbuk pada sebuah jendela. Tepat di seberang rumahnya ada seseorang di sana. Seorang perempuan duduk menekuk, memeluk lutut, setengah menunduk. Cantik. Dengan bingkai malam yang penuh bintang, ia malah kelihatan tidak nyata, seperti lukisan. Dari ribuan kali Ray memandang langit, dan dari ribuan kali ia mendengar namanya, baru malam inilah ia bertemu langsung dengannya, sang bintang jatuh. Ray tak pernah menyangka musuh yang dicari-carinya selama ini ternyata begitu indah dan menakjubkan. Diva, sang bintang jatuh. Dia adalah meteor dari langit setiap orang. Penuh kesan tapi dengan cepat melesat hilang. Tokoh yang digambarkan Ruben dan Dimas sebagai manusia yang penuh paradoks.
Bukan tokoh antagonis, juga bukan protagonis. Penuh kebajikan tapi juga penuh kepahitan. Tidak perlu diragukan masalah finansialnya, karena dia merupakan role model sepapan atas. Dia juga cantik, tidak perlu lagi pusing soal fisik. Ia berpengetahuan tinggi dan menghikmati ilmu. Seseorang yang digambarkan dengan kemurnian tanpa pretensi apa-apa. Tapi bukan seseorang yang suci atau disucikan. Dia tak pernah membiarkan pikirannya dijual belikan. Satu-satunya yang layak didagangkan hanyalah fisiknya. Selain menjadi model, ia juga seorang pelacur. Karena pelacur juga bisa menjadi wirausahawati, tidak terikat siapa-siapa. Rana jatuh sakit, terbaring tak berdaya di berangka rumah sakit. Ia memaksa Ray untuk menjadi pencuri waktu dan belasan jam yang harus Ray persembahkan untuk perusahaan. Mencocokkan kesemuanya dengan setengah jam yang ia punya. Pada kesempatan itu mereka berpelukan lama sekali. Dan Rana merasa jauh lebih baik dalam dekapan Ray dibandingkan obat atau infus apapun yang dicerapkan ke dalam tubuhnya. Mereka terlibat percakapan yang serius dengan masalah yang sama. Akan berakhir kemanakah hubungan mereka? Kamu benar, Rana menunduk. Kita telah berputar-putar di satu lingkaran. Rasa takut. Selain dari itu, kita nggak melakukan apa-apa. Ray menghela nafas. Kita harus memutuskan sesuatu, dan aku siap dengan segala keputusanmu. Jawab Ray. Aku akan pergi denganmu, Ray, jawab Rana tegas. Sepulang dari sini, aku akan berbicara dengan Arwin. Jelas Rana lagi penuh keyakinan. Gita memandang wajah gelisah sahabatnya. Ia kenal Rana sejak SMA dan belum pernah dilihatnya Rana seperti ini. Perempuan yang dulu tegar, selalu ceria, sekarang setiap mereka bertemu selalu diakhiri dengan mata merah, bengkak, dan ingus yang tak henti-hentinya mengalir. Kita merasa sudah saatnya ia melakukan sesuatu. Jemarinya bergerak-gerak, resah. Rana, panggilnya hati-hati. Rasanya aku punya sesuatu untukmu. Gita mengeluarkan kertas dan bolpoin, menuliskan sesuatu. Mungkin bisa membantu, mungkin dia bisa membantu. Dia, Rana tak mengerti. Supernova. Supernova. Oleh Ruben dan Dimas, ia disandangkan gelar Cyber Avatar, reinkarnasi yang maha kudus yang mengambil wujud manusia biasa, pihak titik nol, netral dan bersikap. Supernova adalah sebuah jejaring sosial fenomenal yang memuat banyak hal tentang kehidupan. Di dalamnya juga terdapat wadah bagi obrolan di mana supernova akan memilih pesan yang akan dibalasnya. Supernova, begitu nama itu masuk ke Aishiki, kontan puluhan yang lain menyapanya. TNT, Dynamite yang ditunggu-tunggu, sang supernova. Namun dari sekian banyak, ada satu yang tampak menarik baginya malam itu, yaitu pertanyaan dari Arwin, suami Rana. Berhari-hari Rana terbangun dengan bersimbah keringat dingin. Berbagai adegan seram kerap muncul di kepalanya yang mengonsumsi habis semua keberanian yang ada, menjadikan benaknya kosong dan tak termotivasi. Dan ia tak mungkin lagi meminta dorongan Ray. Ketegasannya waktu itu sudah berarti banyak. Harapan yang tersisa, supernova. Secepat kilat, Rana langsung mengirim pesan berkali-kali, sampai akhirnya supernova meresponnya. Rana, suara Arwin menggema, mengagetkan Rana. Dengan sigap, Rana menutup program di layar komputer. Ada apa, Mas? Rana bergerak pilon, sedangkan suaminya hanya diam, menatapnya dengan tatapan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ada kedukaan di sana, luar biasa dalam. Tanpa satu potong kata, Rana sudah bisa membaca semuanya. Lama keduanya bertatapan, seperti orang asing. Dengan hikmat, pria itu pun akhirnya beranjak mendekat, merengkuh istrinya dari belakang, begitu hening, begitu anggun. Aku tahu semuanya. Suara Arwin mengalir, bagaikan laser, membekukan relung hati. Perlahan ada isakan lirih, mengambil porsi dalam malam yang rasanya tak bergerak. Jangan menangis, aku mohon. Isakan itu tetap tidak berhenti. Kalau kamu benar-benar mencintainya, aku rela kamu pergi. Aku gak akan mempersulit keadaanmu, keadaan kita. Kita sama-sama sudah terlalu sakit, bukan begitu? Tidak ada jawaban. Aku mencintaimu, terlalu mencintaimu. Kamu gak akan pernah tahu betapa besar perasaan ini.
Isakan itu malah menjadi. Perasaan ini cukup besar untukku kuat berjalan sendiri tanpa harus ada kamu. Terdengar suara menelan ludah. Tidak akan mudah, tapi aku gak mau membuatmu tersiksa lebih lama lagi. Hanya saja tolong, napas itu tercekat. Jangan menangis lagi. Aku sudah terlalu sering mendengar kamu menangis diam-diam, dan itu sangat menyakitkan. Aku mohon. Hatinya malah tersayat lebih melesak. Lama aku berusaha menyangkal kenyataan ini, tapi sekarang gak lagi. Kamu memang pantas mendapatkannya lebih. Maafkan aku gak pernah menjadi sosok yang kamu inginkan. Tidak menjadikan pernikahan ini seperti apa yang kamu impikan. Tapi, aku teramat mencintaimu. Istriku atau bukan, kamu tetap Rana yang kupuja. Dan, aku yakin tidak akan ada yang melebihi perasaan ini. Andai saja kamu tahu. Kalimat itu membawa Rana ke dimensi lain, menggerakkannya untuk melihat wajah pria yang dinikahinya 3 tahun lalu. Dengan pandangan baru, bukan lagi tawar, ada satu makna yang secara aneh terungkap. Cinta yang membebaskan. Ternyata Arwin yang punya itu, bukan dirinya, bahkan bukan pula kekasihnya. Semenjak Rana menghilang, tak bisa dihubungi seminggu lewat ini, Ray tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sampai akhirnya surat itu tiba, kiamat personalnya. Reaksi pertama Vera adalah tercenung, kosong, lama sekali. Dan yang kedua adalah ia tertawa. Dan itulah puncak dari rangkaian paradoks yang telah menyerangnya dari awal kisah ini dimulai. Sebuah tawa dalam duka dan kepahitan yang tak terperi. Sang kesatria tidak lagi eksis, ia mati. Bersama cintanya yang membutakan bumi, ia hancur. Seperti serbuk meteor yang membentaki langit, ia mati. Ray terlonjak bangun, napasnya memburu, dan keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Secepat kilat Ray bangkit berdiri dan lari menuju pintu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Ray tercekat. Akulah pelajaran terakhirmu untuk bisa terbang. Berawal dari kepakan kupu-kupu kecil, berakhir dengan kilatan bintang jatuh. Kau telah mengalami metamorfosis indah dan magis, Vere. Kamu tidak menjawab pertanyaanku, desis Ray sengit. Kamu ini apa dan siapa yang mengirimmu? Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam mimpiku? Apakah itu mimpi atau... Pertanyaanmu gak akan habis-habis dan semuanya gak ada yang perlu. Diva tertawa lembut. Aku manusia biasa, sama seperti kamu. Hanya cermin yang relatif lebih jernih. Kita semua cermin bagi satu sama lain. Aku melihat diriku dalam kamu, dalam orang-orang, dan di dalam alam. Aku berkaca setiap detik dan mengagumi keindahan demi keindahan. Apakah itu mimpi? Gak jadi masalah kan? Banyak orang yang matanya terbuka, tapi jiwanya dibiarkan tidur. Yang penting adalah mata jiwamu, dan ia telah terbangun sekarang. Vere, kamulah yang mengirimku. Begitu juga hanya semua peristiwa yang kamu alami. Keinginanmu telah mendatangkan itu semua. Dan lihatlah sekarang, kamu jadi kesatria sejati. Jatuh, tapi mampu bangkit. Melesat, tapi tidak hancur. Lalu, sekarang apa? Bisik Ray. Digenggamnya tangan Diva seerat mungkin. Aku pergi. Ray menghela napas berat. Rahangnya mengeras. Sudah kuduga. Bumi adalah taman bermain yang luas, Vere. Aku ingin bermain, berkeliling. Gak ada meja yang mampu mengikatku. Kamu tahu itu. Dunia virtual adalah kantorku. Semua yang di rumah ini akan kujual habis. Komputer mungkin jadi satu-satunya instrumen jaringan laba-labaku nanti. Ujar Diva ringan. Dan biarkan dia berevolusi ke bentuk apapun itu nanti. Kita cuma perunut jaring laba-laba. Pengamat simpul untayan benang perak yang tak terputus. Bagai rekahan matahari, lama-lama terbit senyum di wajah Ray. Aku sering mengunjungi taman kanak-kanak itu, bertanya-tanya siapakah supernova sebenarnya. Lalu aku bertemu denganmu, dan berharap kalau saja supernova menjelma menjadi seorang diva. Sampai suatu hari aku menanyakan satu pertanyaan yang tidak ia jawab. Ray menempelkan pipinya ke muka Diva, berbisik tepat di kupingnya. Pernahkah sang supernova jatuh cinta? Dan sang supernova berbisik balik. Itu refleksi yang kulihat saat bercermin kepadamu. Loving is free. Free is loving. Love is living. Living love.
Namun siapa sekiranya yang dapat menahan bintang jatuh? Dia datang dan menyalakan langit, dan kini dirinya sendiri yang memegang kunci cahaya itu. Ray memejamkan mata. Sebuah perasaan maha indah memasuki setiap kelumit batin, menggerakkannya bangkit, melebur dalam langit pagi. Kepala Dimas dan Ruben bagai seikat petasan yang dicemplungkan ke dalam api. Ledakan-ledakan kaget datang berterantet-terantet. Surel yang mereka terima lebih eksplosif dari badai serotin 10 tahun silam. Inspirasi mereka ternyata menjadi kenyataan, dan bukan sebatas tulisan hitam di atas putih. Hidup mereka kini terbelit jaring laba-laba yang mereka khayal sendiri. Supernova yang selalu mengamati semua akhirnya menjadi perajut kehidupan nyata antara Vere, Rana, Yiva, dan kisah fiksi karya Ruben dan Dimas dalam satu dimensi kehidupan yang sama. Itulah tadi sekilas cerita tentang novel Supernova series pertama, yaitu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Jika ingin tahu kelanjutannya lebih dalam lagi, kalian bisa membaca buku series berikutnya. Terima kasih.